Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yaakob Robinson Ola, NIM 1904060265. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan atau membagikan materi dan menjelaskan tentang media dan jenis tanaman hidroponik. Langsung saja, yang pertama A, yaitu tipe media tanam. Jadi tipe media tanam yang pertama padat maupun cair. Yang kedua bahan organik maupun anorganik. Kemudian adapun jenis-jenis hidroponik berdasar pada media. Yang pertama yaitu kultur air. Jadi kultur air contohnya hidroponik terapung dan nutrien film teknik atau NFT. Kemudian yang kedua yaitu kultur pasir. Jadi kultur pasir contohnya pasir perlit dan pasir butiran. Kemudian yang ketiga yaitu kultur kerikil. Jadi kerikil atau batu apung, batu karang, batu bata, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu vermiculaponik. Vermiculaponik contohnya serbuk gergaji, tanah gambut, dan arang sekam. Yang keenam yaitu rockwool kultur. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu aeroponik. Kemudian ada juga macam-macam media hidroponik. Yang pertama media organik. Media organik contohnya arang sekam, serbuk gergaji. Contohnya arang sekam, serbuk gergaji, serbuk kelapa, akar pakis, vermikulit, gambut, dan lain-lain. Adapun juga kelebihan dari media organik. Yang pertama, kemampuan menyiram air dan nutrisi tinggi. Yang kedua, baik bagi perkembangan mikroorganisme bermanfaat atau mikorisa, dan lain-lain. Kemudian yang berikut yaitu aerasi optimal atau porus. Kemudian yang berikut kemampuan menyangga pH tinggi. Yang berikut sangat cocok bagi perkembangan perakaran. Yang berikut digunakan pada tipe irigasi drip dan lebih ringan. Kemudian ada juga kekurangan media organik. Yang pertama yaitu kelembapan media cukup tinggi. Jadi rentan juga serangan jamur, bakteri maupun virus penyebab penyakit tanaman. Yang kedua yaitu sterilitas media sulit dijamin. Yang ketiga tidak permanen. Jadi hanya dapat digunakan beberapa kali saja, secara rutin harus diganti. Ada juga media non organik. Contoh perlit, rockwool, clay granular, sand, gravel, batu apung, batu bata, batu karang, dan lain-lain. Ada juga kelebihan media non organik. Yang pertama permanen, jadi dia dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada porus atau aerasi optimal. Kemudian yang ketiga cepat mengatuskan air. Jadi media tidak terlalu lembab. Kemudian yang keempat sterilitasnya lebih terjamin. Yang kelima jarang digunakan sebagai inang bagi jamur, bakteri, dan virus. Adapun kekurangan media organik non organik. Yang pertama, bukan media yang baik bagi perkembangan organisme yang bermanfaat seperti mikorisa. Kemudian yang kedua, media lebih berat
karena umumnya berupa batuan. Yang ketiga, terlalu cepat mengetuskan air. Jadi nutrisi yang diberikan itu sering terlindih. Kemudian yang kelima, kurang baik bagi perkembangan sistem perakaran. Ada juga jenis-jenis hidroponik. Jadi yang bagian A, jadi ada juga tipe tanaman. Yang pertama, golongan tanaman hortikultura yang meliputi tanaman sayur, tanaman buah, tanaman hias, pertanaman, dan tanaman obat-obatan. Kemudian pada hakikatnya ini berlaku untuk semua jenis tanaman, baik tanaman tahunan, biennial, maupun anual. Jadi pada umumnya itu merupakan tanaman anual atau tanaman semusim. Kemudian ada juga jenis-jenis tanaman. Jadi yang pertama yaitu tanaman sayuran. Jadi contohnya selada, sawi, pakcoy, tomat, wortel, asparagus, brokoli, cabai, seledri, bawang merah, bawang putih, bawang daun, dan terong, dan lain-lain. Kemudian ada juga buah, contohnya melon, tomat, mentimun, semangka, stroberi, paprika, dan lain-lain. Dan ada juga tanaman hias, contohnya krisan, gerbera, anggrek, kaladium, kaktus, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga produksi sayuran dan buah. Jadi yang pertama, penggunaan lahan itu lebih efisien. Yang kedua, hasil sayuran dan hasil buah memiliki kualitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga, tidak tercemar pestisida, limbah, dan kotoran. Yang keempat, tersedia segar saat diperlukan. Kemudian yang kelima, kendala pengusahaan skala besar atau persaingan dengan produk sejenis dari pertanian tradisional yang harganya lebih murah. Ada juga produksi tanaman hias. Jadi produksi tanaman hias prospeknya ini cukup baik. Kemudian yang kedua, untuk keperluan sendiri diperdagangkan maupun disebarkan. Kemudian yang ketiga, wadah berupa pot khusus hidroponik. Jadi yang keempat, media pasir atau pecahan batu apung atau kerikil sintetis. Kemudian yang kelima, kendala pengusahaan skala besar, persaingan dengan produk sejenis yang berasal dari pertanian tradisional. Ada juga pertanaman. Jadi pertanaman belum diusahakan dalam skala besar di Indonesia. Jadi ada juga kultur kerikil, sistem pemberian larutan hara dan air dengan sirkulasi dan tanpa sirkulasi. Kemudian ada juga sistem sirkulasi. Jadi sistem sirkulasi atau tangki penampung larutan hara, jaringan pipa menyalur, dan pompa. Kemudian ada juga sistem tanpa sirkulasi, contoh indikator ketinggian larutan.